menjadi mempelaimu adalah suatu perumpamaan Tuhan. Betapa kasihnya Engkau terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa kasih, anugerah dan kemurahan-Mu, pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk mendengarkan sabda agung firman-Mu, titah-titah-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah selalu kasih-Mu dan hikmat-Mu kepada Bapak Gembala setempat Tuhan, Gembala kami Tuhan, dan Engkau sebagai Gembala Agungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, dan tolong kami. Engkau tahu Tuhan, bagaimana kami harus hidup dari hari ke hari Tuhan. Di dalam zaman yang sekarang ini Tuhan, banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan Tuhan. Tetapi Tuhan, kuasa kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, selalu berada di pihak kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami membawa diri kami Tuhan, untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, berjalan dan dekat bersamamu, yang lain aku tak perlu Tuhan. Dan itu adalah jalan menuju keselamatan. Doa kami juga Tuhan, khususnya untuk anak-anak kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Sebagai anak-anak muda Tuhan, biarlah mereka mencari jati diri Tuhan, tetapi jangan pernah Kau lewatkan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan selalu kasih-Mu, berikan selalu hikmat-Mu Tuhan, berikan selalu penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Doa yang sama juga Tuhan buat keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kau sucikan Tuhan seluruh ruangan ini Tuhan, dan Kau sucikan dan ruangan hati kami ya Tuhan, untuk Kau taruh kasih-Mu, untuk Kau taruh hikmat-Mu, dan Kau taruh firman-Mu, yang menjadi landasan hidup kami hari ke hari untuk menunggu kedatangan-Mu pada hari Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Maafkan termasuk kita pada sekali lagi Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak.
Katanya pada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Pada ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau tidak insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendoakan satu sama lain. Di sini Tuhan berdoa buat Simon, buat Petrus. Dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudaraku, itu maksudnya Tuhan supaya kita suka berdoa. Sebab tantangan-tantangan, pencobaan kita tidak tahu kapan tibanya. Dari mana bentuknya, bagaimana kita tidak tahu. Tapi kalau kita berjaga, benar katakan, berdoa, maka kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan berdoa di Getsemani, dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sini Tuhan memberi contoh, dia berdoa untuk Simon. Iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Itu maksudnya Tuhan kita suka berdoa, sebab kita tidak tahu kapan atau dari mana atau bentuknya bagaimana coba yang akan datang. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, Tuhan katakan berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita baca ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dia mengatakan supaya murid-murid berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maksud Tuhan berdoa supaya kita jangan kena jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan berdoa buat Simon, dikatakan, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Rasul Yakobus berkata, untuk itu kita harus saling berdoa. Kita baca Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tuhan Yesus menyatakan doa itu menentukan, dikatakan ya. Bahkan Tuhan katakan supaya kita berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Rasul Yakobus berkata, dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mendoakan. Terima kasih kepada saudara sekalian yang suka berdoa buat saya, buat keluarga kami, buat anak-anak, buat anak Tuhan semua. Tuhan memberkati. Dikatakan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberi contoh, dia berdoa buat Petrus. Dikatakan pada kitab Kejadian, Abraham berdoa untuk Sodom. Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya, jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Abraham berkali-kali berdialog dengan Tuhan tentang penghukuman atas Sodom dan Gomora. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak memusnahkan jika ku dapat 45 di sana. Tapi Abraham berkata, janganlah
bunyinya, aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, kiranya 20 kuda didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Ternyata di Sodom begitu jahat sampai tidak ada yang benar, itu kira-kira 5 orang saja. Dikatakan, katanya, jangan berkurangnya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sedikitnya 10 tidak ada, sekiranya 10 didapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Abraham tawar-menawar pada Tuhan dalam doanya untuk sampai pada jumlah yang begitu rendah, 10. Tapi Tuhan berhenti berkata, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Tapi di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang yang benar. Saudaraku, sebab itu Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Lot diselamatkan pada pasal 19. Doa Abraham begitu kuat meminta pada Tuhan kelepasan buat Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan katakan bahkan pada jumlah yang tersedikit, katakanlah 10, jikalau 10 ada dan aku tidak memusnahkannya, berarti di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang yang benar. Abraham menjadi contoh berdoa untuk Sodom. Yakub juga berdoa di Peniel. Kejadian 32 kita baca. Kejadian 32 ayat 23 sampai 32. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel. Katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Yakub berdoa, dikatakan di Peniel, Yakub bergumul dengan Allah. Dia setelah membawa istrinya kedua, budaknya perempuan dan sebelah kanannya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub dia berdoa buat, dikatakan berdoa buat umatnya di tempat penyeberangan sungai Yabok.
tempat itu disebut Peniel. Namamu tidak akan disebutkan Yakub tapi Israel. Di sini Yakub mendapatkan nama yang baru, Israel, dari Tuhan. Doa Yakub kepada Tuhan. Daud juga berdoa. 2 Samuel 7 ayat 18 dan 19 sampai 29, 18 sampai 29. 2 Samuel 7. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Nya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Doa Daud. Jadi kita lihat Abraham berdoa, Yakub berdoa, Daud berdoa. Itu artinya tiap orang-orang yang percaya betul-betul itu sungguh-sungguh berdoa. Maka Rasul Yakobus berkata, Elia sama seperti kita. Rasul Yakobus dia berkata Elia sama dengan kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Elia adalah manusia yang sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia dia berdoa. Alkitab mengatakan seorang yang betul-betul juga berdoa, yaitu Raja Salomo. Di Gibeon dia berdoa, Satu Raja-Raja 3 kita baca ayat 4 sampai ayat 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 13. Doa Salomo.
Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta nyawa musuhnya, tapi dia meminta hikmat. Dikatakan dia meminta, dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Karena Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta mati segala musuhnya, maka firman Allah berkata, bersama dengan itu aku berikan kepadamu, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku akan memberi kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun. Kemudian Tuhan berkata, dan juga apa yang tidak kau minta. Ini satu perkara yang besar. Apa yang tidak diminta, yaitu kekayaan, kemuliaan, Tuhan berikan kepada Salomo. Di antara yang berdoa, Yakub berdoa, Abraham berdoa, Daud berdoa. Firman Allah menyatakan satu pribadi yang sampai saat ini berdoa adalah Tuhan itu sendiri. Dia mengajarkan kita berdoa. Doa yang terkenal, doa Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di antara doa-doa yang disampaikan, doa yang terbesar atau paling terkenal adalah the Lord's Prayer, doa Tuhan tentang Bapa kami. Di sana dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang juga bersalah pada kami, orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa yang tertinggi, doa yang terbaik, doa yang disampaikan sungguh-sungguh lebih daripada doa-doa Abraham, doa Yakub, doa Daud adalah doa Tuhan itu sendiri. Tuhan itu berdoa dan dalam doanya dia mohon supaya doa itu diajarkan, dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Doa yang terkenal, the Lord's Prayer. Yakub dia berdoa, Daud dia berdoa, Abraham dia berdoa untuk Sodom. Ya, waktu Yakub berkata berdoalah, dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Itu sebabnya kita perlu ambil waktu berdoa. Orang-orang yang dipercaya yang Tuhan pakai itu mereka suka berdoa. Dan contoh yang terbesar adalah Tuhan itu sendiri. Sekalipun dia Allah, dia berdoa. Rasul Yakobus mengajarkan doa supaya kita saling mendoakan. Saya menyampaikan terima kasihku kepada saudara sekalian, pada Bulan, pada kaum wanita yang suka berdoa buat kita dan jemaat, buat para tua-tua, terlebih buat doa buat saya sebagai gembala. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan berkati kita. Tuhanku menyembahmu, sujud di depanmu. Nomor 62 dari Psalm. Tuhanku menyembahmu. Tuhanku menyembahmu, sujud di depanmu. Sujud di depanmu. Limpahkan kasih-Mu di dalam hatiku. Di dalam hatiku, aku puji
kasih Engkau mengajarkan kami untuk saling mendoakan. Hamba berdoa buat seluruh tua-tua. Hamba berdoa buat hamba-hambamu. Hamba berdoa buat bulan, buat kaum wanita, buat anak-anak. Tuhan menyertai semua. Tuhan memberkati. Tuhan berikan kasih-Mu pada kita sekalian. Tuhan, ku menyembah-Mu, sujud di depan. Tuhan, ku menyembah-Mu, sujud di depan-Mu, limpahkan kasih-Mu di dalam hatiku. Kau ku puji, ku kasih. Sekali lagi kita angkat tangan. Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, sujud di depan-Mu. Sujud di depan-Mu, limpahkan limpahkan kasih-Mu di dalam hatiku. Kau ku puji, ku kasih. Kau ku Yang minta Matius berdoa untuk perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, Bapa kita terlihat pelajar surga. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang Kau bukakan lewat Opa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk selalu Tuhan berdoa Tuhan kepadamu Tuhan, untuk selalu Tuhan menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, sucikan pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menerima tubuh dan darah yang telah Engkau korbankan di kayu salib bagi kami Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, ku menyembah-Mu. Limpahkan
menyembahmu, sujud di depanmu. Tuhan, ku menyembahmu, sujud di depanmu, limpahkan kasih-Mu di dalam hatiku. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucap mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih pada Tuhan. Saya minta bersun berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa. Kau mengajar kami doa Bapa kami ya Tuhan. Senantiasa setiap saat Tuhan, supaya Engkau ada komunikasi dengan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu juga mengatakan, besar kuasa doa untuk orang-orang yang benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang memberikan kesempatan kepada kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan, mengingatkan kami akan kedatangan-Mu kembali ya Tuhan, supaya kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan dalam doa Tuhan, untuk meminta segala yang dari Engkau Tuhan, berkat dari Engkau, berkat kesehatan, juga berkat untuk jasmani kami, tapi terlebih akan rohani kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu Bapa Gembala kami, yang telah mendidik kami, menggembleng kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
biarlah berkat doa ini senantiasa dalam kehidupan kami. Engkau pakai kami semua Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjauhkan kami dari segala keinginan kami ya Tuhan. Jauhkan segala pencobaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.